kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Bapak juga bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Jadi Ibu Nurul, pertemuan kita kali ini adalah untuk berdiskusi. Jadi santai aja kita. Nah, jadi sebelum nantinya saya masuk untuk mengobservasi Ibu, saya ingin memastikan pembelajaran nanti memang berjalan secara menggembirakan untuk anak, berpihak kepada murid, dan juga harapannya bisa berdampak pada kompetensi pemasaran mereka. Dan anggap saja saya ini rekan sejawat dari Ibu, jangan anggap saya kepala sekolah yang akan menilai Ibu. Siap, Pak. Saya merasa lebih nyaman mendengarnya begitu. Jadi tujuan supervisi hari ini agar kita bisa sama-sama memahami rencana pembelajaran Ibu siapkan, sekaligus melihat sejauh mana siswa bisa benar-benar belajar aktif dan menemukan sendiri maknanya. Kami nantinya akan mengamati hal-hal yang sudah kita sepakati, bukan menilai Ibu secara pribadi atau kinerja Ibu. Semuanya demi perbaikan bersama, ya Bu. Baik, Pak. Boleh saya lihat perangkat ajarnya dulu? Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Saya lihat di modul ajar ini tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan nanti apa itu? Bisa Ibu bacakan kembali? Baik, Pak. Tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa memahami strategi promosi dalam pemasaran. Terima kasih, Bu. Kalau dilihat cuma satu ya, Bu, dan terlalu pendek. Bagaimana kalau tujuan pembelajaran kita buat lebih operasional agar terlihat dalam aktivitas siswa nantinya. Misalnya, siswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri apa itu strategi promosi. Selanjutnya, siswa dapat mencontohkan bentuk-bentuk promosi. Selanjutnya lagi, siswa dapat membedakan antar dua jenis promosi. Yang terakhir ini, Bu, mungkin tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyimpulkan strategi yang tepat untuk kasus tertentu. Baik, Pak. Saya akan buat lebih operasional menjadi beberapa tujuan, Pak, ya. Di antaranya itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian strategi promosi. Yang kedua, siswa dapat membandingkan contoh promosi digital dan konvensional. Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan strategi promosi yang tepat untuk produk UMKM. Oke, Bu, bagus sekali. Tujuannya sudah konkret dan sudah gampang untuk diamati dan dipahami. Sekarang terkait strategi mengajar Ibu rencananya mengadakan model atau aktivitas apa? Saya rencananya menggunakan model diskusi berkelompok dan presentasi, Pak. Bagus, Bu. Kalau ada diskusi itu nantinya akan meningkatkan komunikasi siswa, dan berkelompok itu akan meningkatkan kolaborasi siswa. Kira-kira aktivitas itu siswa bisa tidak mengalami atau menyelidiki dalam menerapkan strategi promosi secara nyata? Misalnya menggunakan studi kasus, mini project, contohnya pada Alfamart di sekolah kita. Oh, bisa, Pak. Saya sebenarnya punya ide memberi mereka contoh produk lokal, di mana kemudian meminta mereka merancang strategi promosi. Dan produk lokal tersebut kan produk UMKM, Pak. Bagaimana caranya bisa masuk Alfamart, dan mungkin bisa saya masukkan nanti ke alur pembelajaran, Pak. Wah, itu sangat mendalam, juga bermakna. Selain itu juga sudah konseptual sekali, Bu, memasukkan Alfamart ke dalam pembelajaran. Dan ini akan menggunakan siswa. Mereka akan belajar
sambil merasakan relevansinya nanti. Untuk asesmen, apakah sudah ada bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bu? Ada Pak, lembar rubrik penilaian presentasi saja Pak. Wah, Ibu sudah bagus. Cuman kita kan ada untuk asesmen itu ada asesmen formatif sama sumatif. Iya, Pak. Kalau untuk formatif itu kan penilaian selama proses pembelajaran. Saran saya, Ibu bisa membuat pertanyaan reflektif ataupun lembar ringkas agar bisa tahu mereka sudah benar-benar paham sebelum presentasi final. Wah iya juga ya Pak, saya tambahkan nanti kuis reflektif singkat ya Pak dalam pembelajaran ini. Baik Bu, agar observasi nanti jelas dan tidak membuat Ibu khawatir, mari kita sepakat dulu fokus yang akan Ibu amati bagian mana. Beberapa contoh fokus observasi. Pertama misal bagaimana keterlibatan siswa muncul. Yang kedua nantinya bagaimana aktivitas siswa berbasis pendidikan studi kasus proyek tersebut bisa berjalan. Yang ketiga, sesuai dengan metode yang dipakai, kita ingin melihat bagaimana kolaborasi siswa dalam bekerja dalam kelompok. Oh saya ingin nanti fokus pada pengembangan keterlibatan siswa selama pembelajaran Pak. Oh, jadi fokus observasi kita nanti adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, terutama saat menganalisis dan menyusun strategi promosi. Saya akan mengamati siswa, Bu. Jadi bukan Ibu yang saya amati nantinya. Hasilnya nanti bisa kita diskusikan lagi untuk refleksi bersama ya Bu. Terima kasih Pak, saya jadi lebih percaya diri setelah diskusi ini dan siap menjalankan tugas ini ya Pak. Nanti kita jalankan bersama ya Pak. Ibu, pertemuannya nanti hari apa pembelajarannya? Hari Selasa Pak, di jam 2 sampai jam ke-6. Oke Bu, saya tunggu nanti. Terima kasih Bu. Saya yakin nanti pembelajaran Ibu akan mendapat pengalaman yang lebih menyenangkan untuk siswa. Sampai bertemu di kelas nantinya ya Bu. Iya Pak, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Salam Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak. Bagaimana juga Bapak? Alhamdulillah bagus. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu kembali setelah kita observasi tadi pagi. Bagaimana perasaan Ibu? Nah, perasaan saya rasanya cukup lega Pak, karena anak-anak terlihat antusias meskipun masih ada yang kurang fokus Pak. Baik Bu, kita mulai dari hal-hal yang positif dulu ya Bu. Dari kegiatan tadi, menurut Ibu apa yang sudah berhasil dari aktivitas belajar siswa? Saya melihat beberapa siswa mampu menjelaskan strategi promosi dengan bahasa mereka sendiri. Ada beberapa kelompok yang bisa membandingkan contoh promosi digital dan konvensional. Iya, saya juga mencatat hal tersebut Ibu. Beberapa siswa sudah mampu menyimpulkan strategi promosi terbaik untuk studi kasus UMKM dan sudah mampu menyusunnya secara runtut. Itu adalah pencapaian yang baik Bu. Sekarang bagaimana dengan tantangan atau bagian mana yang menurut Ibu belum optimal? Menurut saya apa yang belum optimal itu adalah beberapa siswa masih kesulitan merumuskan penjelasan sendiri. Sebagian besar masih menyalin dari contoh teks, bukan menganalisis Pak. Betul Bu, saya juga mengamati hal yang sama. Artinya di area ini kita bisa jadikan fokus untuk perbaikan. Menurut Ibu, ide apa yang dapat membantu siswa lebih aktif merumuskan penjelasan dengan bahasa mereka sendiri Bu? Mungkin saya akan menambahkan gambar pemantik atau contoh kasus Pak, dan membuat waktu berpikir individu sebelum memberikan mereka waktu berpikir dulu sebelum diskusi dilakukan. Mantap.
ide Ibu ini sangat bagus, memberikan stimulasi visual, memang mendorong siswa untuk bisa berpikir dan juga untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Sekarang untuk pendampingan Ibu sendiri, pelatihan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin pelatihan atau contoh praktek memandu diskusi yang lebih mendalam, Pak. Oh, kalau begitu nanti bisa kita jadwalkan kembali sesi coaching praktik dan lesson study ya Bu, bersama guru lain. Sebagai umpan balik singkat, saya sampaikan pengamatan saya tadi. Pertama, hasil pengamatan saya dalam hal diskusi beberapa siswa masih menulis dengan menyalin teks. Mereka belum mencoba merumuskan dengan bahasa mereka sendiri. Saran saya, gunakan pemantik seperti gambar atau minta mereka menuliskan ide awal sebelum diskusi untuk mengurangi kecenderungan menyalin tadi. Terima kasih Pak, sarannya sangat membantu. Saya siap mencoba pada pertemuan berikutnya ya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu Nurul. Semangat terus kita lakukan nanti untuk perkembangan siswa kita bersama. Iya Pak, saya semangat. Sampai bertemu kembali Bu. Iya Pak.